Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini, mari kita belajar bersama sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari yang pertama mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian nanti kita akan menyajikan atau menyimpulkan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran kita, 1. Peserta didik dapat menentukan sistematika surat lamaran pekerjaan. 2. Peserta didik menyimpulkan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama perlu kita mengerti yaitu unsur surat lamaran pekerjaan. Kalau kita mau menulis surat lamaran pekerjaan, ada bagian-bagian atau unsur-unsur yang harus terkandung dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Apa saja itu? Yang pertama, tempat dan tanggal surat. Yang kedua, lampiran. 3. Hal atau perihal surat. Kemudian 4. Alamat surat. 5. Salam pembuka. 6. Kalimat pembuka surat. 7. Identitas pelamar. 8. Pernyataan mengajukan lamaran pekerjaan. 9. Perincian lampiran surat. 10. Kalimat penutup surat. Kemudian di bagian akhir ada 11 salam penutup dan 12 tanda tangan diikuti nama terang penulis surat lamaran pekerjaan. Nah, anak-anak, yang perlu kita mengerti yaitu informasi lowongan pekerjaan. Ada beberapa sumber yang dapat kita jadikan dasar penulisan surat lamaran pekerjaan. Informasi yang pertama yaitu dari media cetak. Misalnya koran atau media massa. Kemudian media elektronik, kita sering mendengar atau mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan misalnya dari televisi atau radio. Media online juga bisa sebagai sumber lowongan pekerjaan. Misalnya lowongan pekerjaan kita dapat dari internet. Kemudian sumber yang lain berupa pengumuman. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pengumuman tertulis. Misalnya perusahaan, kantor, atau instansi yang memasang pengumuman secara tertulis tentang lowongan pekerjaan. Sumber yang lain yang merupakan informasi lowongan pekerjaan yaitu bursa kerja. Ada beberapa perusahaan yang berkumpul. Dalam perkumpulan tersebut beberapa perusahaan menawarkan pekerjaan kepada pengunjung. Itu dinamakan bursa kerja. Kemudian sumber yang lain, lowongan pekerjaan bisa kita dapat dari pihak tertentu. Pihak tertentu itu misalnya saudara kita, teman, dan kenalan yang ada di sekitar kita. Itulah 6 sumber lowongan pekerjaan. Pada saat menulis surat lamaran pekerjaan nanti, sumber-sumber itu bisa kita jadikan dasar penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang hal yang harus diperhatikan saat menulis surat lamaran pekerjaan, yang pertama, gunakan bahasa formal dan ditulis dengan baik. Bahasa formal karena instansi yang kita tuju itu umumnya pada saat menulis surat lamaran pekerjaan adalah instansi yang formal, resmi. Perusahaan, kantor, badan yang kita tuju untuk penulisan lamaran pekerjaan itu instansi formal. Kemudian kalimat pembuka surat lamaran mengacu pada informasi diperoleh lowongan pekerjaan. Misalnya kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu dari harian, maka kalimat pembukanya ya mengacu pada informasi dari mana kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Misalnya berdasarkan informasi lowongan pekerjaan pada harian bla 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 tanggal bla 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 bla, maka kami mengajukan
mengisi informasi lowongan pekerjaan tersebut. Nah, itu artinya memenuhi kriteria yang kedua itu. Jadi kita membuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber dari mana lowongan pekerjaan itu kita dapat. Kalau misalnya lowongan pekerjaan itu dari pengumuman tertulis, maka berdasarkan pengumuman tentang lowongan pekerjaan, misalnya harian A bernomor sekian sekian sekian, maka saya mengajukan dan seterusnya. Nah, itu yang nomor 2 maksudnya demikian. Yang ketiga yang harus diperhatikan yaitu mencantumkan posisi pekerjaan yang dilamar. Jadi pelamar mau mengajukan mengisi formasi pekerjaan apa, itu dicantumkan di lamaran pekerjaan tersebut. Berikutnya yang 4, mencantumkan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan maksudnya pelamar itu memberikan informasi, memberikan data kepada pihak yang menerima lamaran pekerjaan, informasi-informasi yang berhubungan dengan kompetensi atau kemampuan pelamar. Nah, hal-hal itu nanti disampaikan dalam lampiran. Misalnya sertifikat kemampuan A, sertifikat kemampuan B, itu kriteria yang keempat maksudnya demikian. Jadi pelamar mencantumkan informasi yang dibutuhkan dalam bentuk lampiran-lampiran itu. Berikut nomor 5, menuliskan pengalaman kerja yang dimiliki. Tulislah pengalaman kerja yang dimiliki, apa saja, pernah bekerja di mana, pada perusahaan apa, pada kantor apa, dari tahun berapa sampai berapa. Itu untuk apa? Untuk memberikan informasi kepada pihak yang mau menerima lamaran pekerjaan sebagai bahan pertimbangan. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan, yang keenam, jangan memanipulasi data. Walaupun kita butuh pekerjaan, tapi sekali lagi jangan memanipulasi data, jangan menipu data untuk meyakinkan orang yang menerima lamaran. Sebab kalau Anda melakukan manipulasi data, suatu saat jika diketahui maka akan berisiko. Nah, anak-anak, pada akhir pembelajaran ini nanti ada tagihan yang harus Anda ikuti, yang harus Anda selesaikan. Kalian saya minta menulis 1 paragraf yang berisi tanggapan Anda atas pelaksanaan pembelajaran kali ini nanti. Tulislah sebuah paragraf yang isinya itu menyampaikan tanggapan Anda. Bisa dipilih di antara 2. 1, bahwa pokok-pokok materi yang disampaikan jelas diterima, berikan alasan secukupnya. Atau 2, pokok-pokok materi yang diterima tidak jelas dan berikan alasannya. Setelah ini nanti akan diberikan materi tambahan yang dapat Anda terima, yang nanti akan saya kirimkan kepada kalian semua. Nanti silakan dibaca, dipahami berdasarkan informasi ini dan tambahan materi nanti. Silakan, sudah jelaskah dengan alasan atau belum jelaskah dengan alasan, nanti ditulis dalam 1 paragraf. Tagihan yang dikumpulkan sekaligus sebagai presensi Anda dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Tagihan dapat diketik atau ditulis tangan dan dikirim ke email tersebut. Penamaan file tagihan seperti contoh yang saya sampaikan. Nah, demikian materi singkat dan pengantar seperlunya untuk pembelajaran kali ini. Setelah ini nanti akan kami tambahkan, akan kami kirim materi kepada anak-anak semua. Nanti silahkan dibaca, dipahami, dikerjakan tagihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.